Dag allemaal. Selamat datang di kanal YouTube Prodi Belanda Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, tempat Anda menemukan informasi ringan dan edukatif mengenai bahasa, budaya, seni, sejarah, serta peninggalan Belanda di Indonesia. Pada video kali ini, kita akan menelusuri jejak peninggalan kolonial di kota Cirebon, khususnya hotel megah yang berjaya di awal abad ke-20, yaitu Hotel Cirebon, yang juga disebut sebagai Hotel Horning, Grand Hotel Cirebon, Hotel Camp, dan Cangkol Camp. Ini adalah Jalan Cangkol, sekarang disebut dengan Jalan Yosudarso. Di jalan ini, terdapat berbagai bangunan kolonial. Dari arah pelabuhan, Anda akan melihat gedung BI dan kantor pos di sisi kiri. Dan di sisi kanan setelahnya lah Hotel Cirebon dulu berdiri. Kekuasaan VOC atas Cirebon pada abad ke-17 telah menggeser orientasi pusat kota dari wilayah keraton ke kawasan pelabuhan sebagai pusat kegiatan perdagangan ekspor-impor. Ketika VOC bangkrut, aktivitas VOC termasuk di wilayah Cirebon diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Jaringan transportasi, jalan-jalan dan rel kereta api pun dibangun untuk mengangkut hasil perkebunan dari wilayah pedalaman menuju pelabuhan dengan tujuan ekspor. Di ujung Jalan Cangkol, Anda masih dapat melihat sisa stasiun kereta api yang sekarang menjadi asrama Dan Bekang. Pada abad ke-19 di era pemerintahan Daendels, Cirebon mengalami modernisasi ketika wilayah ini turut diperhitungkan sebagai bagian dari Grote Postweg atau Jalan Raya Pos yang membentang dari Anyer hingga Panarukan. Sarana transportasi yang semakin memadai ini mempermudah perjalanan panjang di wilayah Jawa. Kota Cirebon seringkali dipilih sebagai tempat beristirahat bagi para pelaku bisnis, ambtenaar, utusan keraton di Jawa, dan orang-orang Belanda kaya yang tergabung dalam JMC atau Java Motor Club. Ketertarikan untuk datang ke Cirebon juga meningkat ketika NV Meij tot Exploitatie der Suikerfabrik Sindang Laut mendirikan pabrik gula Sindang Laut pada tahun 1896. Ini menarik minat para peneliti dan mahasiswa untuk melakukan kunjungan dan penelitian di pabrik gula. Peta kota Cirebon yang dirilis pada tahun 1900-an menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 3 bangunan hotel yang berdiri, yaitu Hotel Cirebon, Hotel Insulinde, dan Hotel Hollandia. Hotel Cirebon yang terletak di Jalan Cangkol 14 atau Jalan Yosudarso pernah disebut juga sebagai Hotel Horning yang mengacu pada sang pemilik hotel, A. Horning. Tidak diketahui kapan persisnya hotel ini berdiri, tetapi Hotel Cirebon diduga telah berdiri pada awal tahun 1900-an. Dalam iklan tahun 1912, Hotel Cirebon disebutkan telah direnovasi total dengan ruang makan modern yang luas dan afiliasinya dengan Koninklijke Vereniging Java Motor Club atau Java Motor Club. Hotel yang berafiliasi dengan JMC biasanya menggratiskan pemakaian garasi bagi anggota klub yang datang menginap. Beste Mensen, pada tahun 1919, gemeente Cirebon berniat membeli hotel ini untuk menjadikannya gedung balai kota atau Raadhuis. Namun pada 7 November 1919, wacana tersebut dibatalkan sebab dianggap tidak memenuhi kepentingan umum. Diberitakan dalam Het Nieuws van den Dag voor Nederlands-Indië bahwa pada tanggal 25 Februari 1920, Hotel Cirebon dibeli oleh Tuan Jan Joe dari Weltevreden seharga 150.000 gulden. Sayangnya tidak ditemukan alasan Tuan Horning menjual hotel ini. Iklan dalam Het Nieuws van den Dag voor Nederlands-Indië tertanggal 22 April 1921 tidak lagi menyebut Tuan A. Horning sebagai pengelola hotel ini, melainkan Tuan C.H.F. van Vliet. Masih belum diketahui apakah Tuan van Vliet telah membeli hotel ini dari Tan Joe Hock ataukah Tuan van Vliet diberikan kepercayaan oleh Tan Joe Hock untuk selanjutnya mengelola hotel ini. Dari koran The Lokomotif 15 Juli 1930, dipastikan bahwa Hotel Cirebon masih beroperasi di bawah pengelolaan Tuan G.A. Huytker. Sejak dikelola oleh Tuan Huytker, nama Hotel Cirebon berganti menjadi Grand Hotel Cirebon. Persaingan bisnis hotel yang mulai marak di Cirebon membuat tampilan iklan hotel ini diperbarui. Iklan yang ditemukan pada tahun 1935 menampilkan interior hotel, biaya menginap,
beserta fasilitas hotel. Foto interior hotel yang disajikan meliputi kamar tidur yang luas dengan furniture berbahan kayu jati, tempat tidur berkelambu, dan kamar mandi pribadi. Ruang makan bersama tampak luas dengan langit-langit tinggi dan jendela-jendela besar bergaya Hindia baru pada kedua sisi dindingnya. Iklan terakhir mengenai Grand Hotel Cirebon yang ditemukan adalah di koran The Lokomotif yang terbit di Semarang pada tahun 1935. Setelah itu, tidak diketahui lagi bagaimana jalannya pengelolaan hotel ini hingga tahun 1942. Selama Perang Dunia Kedua, ketika Jepang menduduki Hindia Belanda, ratusan ribu warga negara Belanda dan Indo-Belanda, juga orang-orang Cina, Manado, dan Ambon, diinternir dari tahun 1942 hingga 1946. Pada masa itu, Hotel Cirebon dialihfungsikan menjadi salah satu kamp interniran. Karena itulah, Hotel Cirebon ini juga disebut Hotel Camp atau Cangkol Camp. Dari data yang ditemukan, disebutkan bahwa pada tanggal 18 November 1945, ada 310 warga Belanda yang didatangkan dari penjara Cirebon. Dan kemudian pada tahun yang sama, 75 orang lainnya juga tiba di hotel ini, dan setelah 5 bulan kemudian, tepatnya pada bulan April 1946, 385 warga Belanda tersebut dipindahkan dari sana dengan kereta menuju stasiun Manggarai, Batavia. Beste Mensen. Belum ditemukan bagaimana kelanjutan pengelolaan Grand Hotel Cirebon setelah Jepang meninggalkan Indonesia. Belum diketahui pula kapan pastinya hotel ini berhenti beroperasi. Pembacaan beberapa peta Cirebon dari berbagai tahun di masa kolonial, foto-foto satelit masa kini, dan penelusuran langsung ke Jalan Yosudarso membawa pada kesimpulan bahwa Grand Hotel Cirebon yang megah di zamannya kini tinggal kenangan. Sangat mungkin bahwa Grand Hotel Cirebon dulunya berdiri di bangunan yang sekarang merupakan Bank CCB yang beralamat di Jalan Yosudarso 14 dan bangunan tidak terpelihara di sebelahnya. Semoga video ini dapat membantu menghidupkan kembali nostalgia dan sejarah kejayaan Grand Hotel Cirebon yang telah termakan zaman. Sampai di sini dulu penelusuran jejak kolonial kali ini. Nantikan kisah-kisah berikutnya yang tak kalah menarik di channel ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Tot ziens, dag!